Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di program perdana kita, yaitu podcast The Five Info dengan tema dari kebiasaan menjadi cuan. Sebelumnya, kenalin, aku Firial Farah. Dan aku Maulinda Apriani. Lin, bukannya ada loh salah satu rumah makan di Kota Loksmawe yang menu makanannya dibuat menggunakan bahan baku dari nabati loh. Nah, iya nih Pir, kemarin aku ada juga lihat di media sosial kalau ada rumah makan nih, Rumantara tuh namanya, dengan konsep yang vegetarian gitu. Nah, benar banget nih Lin, pas banget narasumber kita kali ini yaitu owner dari Rumantara itu sendiri. Wah, keren. Hai. Halo Kak. Nah, boleh dong Kak disapa dulu penonton podcast kita hari ini Kak. Halo, nama saya Junika, saya owner dari Rumantara. Nah, baik. Jadi boleh dong Kak perkenalkan kakak ini namanya siapa, terus ya umurnya juga berapa nih Kak kepada penonton kita hari ini Kak? Coba tebak-tebak saja ya umurnya ya. Berapa nih kira-kira di atas 2 apa di bawah 3? Sama aja berarti ya. Iya Kak, sama aja. Kira-kira umurnya berapa kalau ditengok-tengok? Kalau dilihat-lihat nih Kak, kalau dari saya sendiri tuh umurnya 25 gitu Kak. 25 ya? Iya. Kebetulan saya 29, agak senang sedikit ya. Iya, mendekati gitu ya. Agak senang ya. Mendekati. Ya, jadi nama saya Junika, saya owner dari Rumantara. Jadi Kak Junika, boleh dong Kakak ceritain awal mula atau motivasi Kakak ngebuat Rumantara ini dengan konsep vegetarian? Gimana tuh Kak? Jadi gini, motivasi ya. Sebenarnya saya buka Rumantara ini juga untuk mengenalkan vegetarian. Jadi vegetarian kan mungkin nggak semua orang tahu ya apa itu vegetarian ya. Vegetarian itu dia lebih ke makanan nabati. Jadi segala sesuatu kita olah dengan berbahan dasar nabati. Jadi seperti kita ada dendeng, ada rendang, tapi kita buat dari jamur, dari kedelai, dari kacang-kacangan, seperti itu. Jadi lebih ke berpola sehat tanpa kolesterol, begitu ceritanya. Sebenarnya seperti itu awal mulanya. Jadi sebelumnya Kakak ini udah ada pengalaman bisnis di bidang kuliner atau Rumantara ini baru pertama kali Kak? Kalau kuliner udah 10 tahun ya kita ngomongnya. Karena kita memang basicnya keluarga kita kan kita buka rumah makan di Medan, terus kita bawa ke Loksmawe. Cuman hanya berbeda nama ya, merek ya. Jadi sebenarnya makanan vegetarian kita sudah biasa masak, cuman belum kita kenalkan ke Aceh. Masih di daerah Medan aja. Masih di daerah Medan. Terus karena sudah menikah ke orang nikah dengan warga Loksmawe, makanya bukalah bisnis Rumantara di sini. Jadi boleh nggak Kakak ceritain sedikit awal mula Rumantara itu gimana sih Kak? Awal mula Rumantara gimana? Karena ini ya ingin memperkenalkan vegetarian pertama untuk warga Loksmawe. Kan banyak juga kerabat-kerabat dari papa orang Loksmawe juga katanya yang mereka udah ke Medan nih ya, kamu buka dong di Loksmawe satu supaya maksudnya di sini juga ada sesuatu yang baru katanya begitu. Terus karena kita di sini juga gak ada kegiatan ya, apa kita buka usaha aja, buka usaha sambil uangnya dapat, misinya dapat, memperkenalkan vegetarian ke orang-orang banyak begitu. Sebenarnya seperti itu. Oh, jadi itu disarankan lah Kak dari orang tua. Dari orang tua karena banyak kawannya kan. Jadi katanya buka dong, ini bagus nih, gak pernah ada yang begini nih di Loksmawe, gak ada nih yang di Aceh yang beginian. Oh iya ya, ya udah pas saya tinggal di Loksmawe baru orang tua saya saranin, kok kamu gak mau buka sih daripada gak ada kegiatan juga ya. Ya daripada gak ada kegiatan ya udah sambil dapat duitnya kita bilang usaha ya, harus ada untungnya, tapi kita juga memperkenalkan apa sih itu vegetarian ke orang-orang begitu. Kalau boleh tahu Rumantara ini berdirinya di tahun berapa Kak? Di tahun 2024 ini, Oh, pas di tanggal 17 Agustus. Jadi kita buat itu pas dengan namanya Rumantara, Rumah Makan Nusantara. Jadi pas di kemerdekaan kita buat. Target gitu harus. Target, ya harus selesai.
Jadi kayak mana nih, kan kakak target nih buat Rumantara ini harus siap di tanggal 17 Agustus biar pas gitu kan. Jadi kayak mana perasaan kakak pas tau kalau wah rupanya target saya tuh kecapai, bisa nih bangun Rumantaranya berdiri di 17 Agustus tuh. Gimana? Senang pasti ya, kalau senang itu pasti. Cuman takut iya. Kenapa? Orang warga Lok Sumoy mau nggak ya makan vegetarian? Karena sejarah kita bilang seafood nih, seafoodnya segar-segar nggak sih? Pasti segar dong. Jadi kepikir, aduh mau nggak ya? Mau nggak ya nih orang ya? Bakal rame nggak ya? Bakal bisa nggak ya? Takut. Tapi ya udah selesai, ya jalani aja. Gitu saja. Terus kami lihat-lihat nih kayak di logo Rumantaran itu kan kak, kayak ini ada gambar apa namanya cobe gitu, terus ada apa namanya kalimat di mana rasa menjadi satu. Nah itu boleh kak ceritain nggak filosofi dari cobe itu apa? Terus jadi dari logo ini ya, kita ngomongnya. Ini kan cobe nih. Cobe ini melambangkan ya Nusantara lah. Kita bilang kan orang Indonesia, orang Indonesia makanannya itu pakai cobe tuh. Ya. Terus di mana rasa menjadi satu itu maksudnya apa? Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, ya kita tetap satu. Jadi di sini di mana semua orang tidak ada membedakan apapun. Semua orang yang masuk di sini makan semua tidak ada perbedaan. Jadi di mana rasa tetap menjadi satu. Itu artinya sebenarnya. Nah jadi kan kakak bilang tadi banyak nih tantangan lah bisa dibilang untuk awalnya berdirinya Rumantara ini gitu kak. Jadi kira-kira apa sih tantangan yang kakak hadapi pas awal-awal Rumantara ini buka gitu. Nah apalagi kan konsepnya tuh kan makanan Nusantara yang vegetarian nih kak gitu. Coba kasih tahu nih ke penonton podcast kita. Tantangan ya? Iya. Tantangannya itu banyak sebenarnya. Nah boleh dong disebutin, ceritain gitu. Sejarahnya kita berbeda suku pertama ya. Pasti itu agak berat sebenarnya. Cumanya setelah saya kenal dengan orang-orang kerja karyawan saya sendiri, ternyata mereka itu fine-fine aja orangnya. Jadi tantangannya sebenarnya begini, orang kan tidak tahu ini vegetarian sebenarnya. Karena saya tidak mau tulis vegetarian karena takutnya orang pasti bilang, ih vegetarian nih pasti nggak enak nih. Ih makan rumput nih, iya nggak sih? Pasti nggak? Pasti begitu. Tapi ternyata harus kita jelaskan memang. Makanya setiap menu yang kita buat kita menuliskan semua. Ini rumah makan Nusantara hadir dengan racikan bumbu rempah Indonesia dan berbahan dasar nabati. Di mana bahan yang digunakan adalah produk nabati dari biji-bijian serta jejamuran. Jadi orang bisa ngerti, oh rumahnya vegetarian. Dan kita juga ajarkan karyawan, kalian tetap harus jelasin ke orang. Karena orang kadang tidak membaca. Tapi orang suka mendengar, iya kan? Orang mendengar. Jadi mereka harus menjelaskan, Pak ini bahannya ini Pak, ini bahannya ini. Jadi kita ajarkan ini ke karyawan kami, kalian harus jelasin ya. Cuman kadang kan tantangannya begini, pas orang udah duduk nih, ini ada nasi kalasannya, ayamnya mau dada ya, begitu. Tapi kan maksudnya kita udah menulis nih, dari jamur, begitu ya. Terus orangnya bilang, oh ini jamur, oh gak ada ayamnya. Nah di sana tuh karyawan kadang, aduh gimana ya ini ya jelasinnya ya. Nah cuman dari sana lama-lama orang mengerti, ya udah tes pasti orang ya udahlah udah sampai nih ya, cobalah. Dan mereka udah coba, rupanya not bad ya, rupanya bisa diterima. Pas di mulut mereka. Gitu ya. Terus kayak orang bilang, kalian ada nasi goreng nggak? Awal-awal kita nggak ada nasi goreng. Oh rupanya ada permintaan nih, nasi goreng. Yaudah kita ikuti permintaan orang. Oh kita buat ya nasi goreng Aceh ya. Yaudah kita pakai bumbu Aceh nih. Kita buat nasi goreng Aceh. Oh orang sini doyannya pecel. Ya udah kita buat pecel, nasi pecel. Lah kita sesuaikan dengan apa yang customer mau. Jadi meskipun kita gak ada produk hewani, tapi kita usahakan seperti apa yang mereka mau kita buat. Tapi tetap dari bahan itu tadi kak yang ya dari nabati semua. Kita berarti Rumantara ini kayak ngikutin permintaan pasar juga lah. Permintaan pasar. Terus kayak olahan-olahannya kita sebisa mungkin kita buat ada seratnya. Seperti rendang, jamurnya itu harus ada seratnya seperti hewan itu punya daging, ada dagingnya seperti serat-seratnya. Kita usahakan kita buat sedemikian rupa. Jadi orang bisa terima begitu. Terus gini kak, gimana sih kakak bisa nemuin resep makanan Nusantara yang vegetarian ini? Sebenarnya sosial media itu luar biasa. Kita harus dari sana scrolling. Ih ini apa nih? Oh seblak nih. Iya nih ada ini pecel ya. Oh ini ya. Oh geprek nih sambelnya begini ya. Dari sana kayak ide-ide ini ya. Sebenarnya belum pernah buat nih, tapi harus di-try dong. Iya kan? Kayaknya ini bakal orang suka nih. Terus saya selalu cocokkan dengan lidah orang Aceh. Kan kebetulan karyawan semua orang Aceh, ya kan? Jadi saya, kalian tes dong, gimana rasanya? Wih kak ini enak kak.
oh iya, ya udah eksekusi selesai. Pokoknya apa yang saya masak saya kasih karyawan tes, oke, sudah selesai. Dari mereka sudah oke, ya udah mereka yang eksekusi berikutnya. Begitu. Dijadiin menu lah di rumah Ya, ini. begitu. Nah, jadi gimana nih cara kakak mengadaptasikan makanan Nusantara itu menjadi versi yang vegetarian? Gitu? Sebenarnya nggak sulit ya. Karena kita udah terbiasa vegetarian juga saya sendiri ya. Dari umur 9 tahun saya vegetarian. Jadi saya jalannya karena udah biasa ya, kayak karena saya hobinya masak dan hobinya makan. Jadi apa yang aku pengen makan pas saya nggak vegetarian, saya pikirkan kayak mana caranya. Pengen makan ayam, nih loh, kayak mana ya cara buat ayam vegetarian ya? Dari jamur lucu juga jamur putihnya. Pas kita robek kok kayak ayam ya? Oh iya juga bisa kita olah. Sebenarnya begitu. Nah, jadi boleh nggak nih kak kasih tip biar orang-orang tuh juga tertarik nih dengan vegetarian gitu? Ya, vegetarian itu sebenarnya lebih ke kesehatan ya. Kita ngomong, saya pribadi itu karena ajaran. Karena ajaran harus memuliakan semua makhluk hidup. Itu ajaran kita. Jadi saya jalaninya karena ajaran, karena kita bilang cinta kasih, kita bilang. Jadi semua makhluk hidup itu berhak untuk hidup. Itu ajaran saya. Tapi kalau untuk warga umum biasanya pasti kesehatan. Nggak pernah tuh kata dokter kalau udah kena kanker kamu makan daging agak banyak ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin tuh. Nggak mungkin pasti emang. Vegetarian lebih bagus. Iya. Kemana-mana kalau kita berobat ke Pineng nih, bahkan ke Pineng, pasti kamu harus vegetarian dulu. Ya sayur-sayuran lah Ya, bisa berserat dulu deh, yang serat-serat dulu deh. Sementara ayam-ayam stop dulu. Pasti begitu. Iya, ayam Pastinya selalu seperti itu. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira menu apa aja yang jadi favorit orang-orang di Rumantara? Terus kenapa bisa jadi menu favorit? Nah, ada nih. Kita ada kebetulan ada nasi bakar sama nasi pecel. Betul guys. Boleh. Ini nasi pecel. Biasa nih pecel, kita sajikan nasi pecel. Nah, untuk teman-teman podcast kali ini, nah ini ada menu favorit nih di Rumantara ini sendiri, bisa dilihat. Ada nasi Ya. pecel guys. Ini saya buka ya biar Boleh nggak? Nasi bakar. Biar teman-teman semua juga bisa lihat nih menu favoritnya. Jadi guys, ini menu favorit yang ada di Rumantara. Ini salah satunya ada nasi pecel Nasi pecel sama nasi bakar. nasi bakar. Jadi buat kalian yang mau cobain boleh langsung datang ke Rumantara, oke? Nah, dari tampilannya aja nih guys, mungkin ya kalian tuh ngiler lah bisa dibilang ya, kayak makanan Nusantara banget nih di mulut kalian tuh. Kira-kira nih kak, dari segi harga ini kira-kira dari start harga berapa sampai berapa nih kak di Rumantara ini? Kita sebenarnya nggak mahal. Orang takut nih ya, asal kita post di Instagram, takutnya mahal, gini, enggak sebenarnya. Cuman katanya, tempatnya bagus nih, mahal nih pasti. Iya. Sebenarnya enggak. Range harganya cuma dari 16.000, paling mahal 25.000 doang. Paling mahal 25. Paling mahal cuma nasi bakar doang, karena ini kita punya base. Kita punya racikan sendiri, karena nasi bakar itu kita pakai nasi uduk. Terus kita kasih ada dendengnya yang dari kacang hijau, ada telurnya, ada tempe kalasannya gitu. Makanya dia lebih pricey. Tapi selebihnya seperti pecel ini 17.000, udah ada bakwannya, udah ada saus kacangnya semua. Oh, udah lengkap lah kak. Udah lengkap. 16.000. 16.000. Nasi Padang saja cuma 16.000. Sebenarnya Udah dapat tempat yang kayak ya udah bisa nongkrong dan iya nongkrong, AC lagi gitu ya. Iya. Nah, terus Kak, gimana nih respon pelanggan pas awal-awal Rumantara ini buka Kak? Awal-awal sebenarnya apa ya, ada plus minus nih ya. Ada orang yang positifnya itu keren nih lo Sumawi ini udah ada makanan vegetarian, mau dong ke sana. Pas mereka cocok memang sesuai lidah. Tapi ada yang biasa memang yang pemakan, kita bilang nggak makan nabati lah kita bilang ya. Mereka pasti mencarinya, Kak, kok gak ada ayam, kok gak ada ikan, katanya rumah Nusantara, kok gak ada ayamnya, gak ada ikannya. Cuma Nusantara bukan ayam dan ikan, bumbunya. Ya kan? Kalau Nusantara itu konsepnya itu kita bumbunya, main di bumbu, rempah-rempahnya segala gitu. sesuatu itu akan enak kalau rempahnya bagus. Iya, betul. Bukan ayamnya, bukan ikannya, tapi dia punya bumbunya sebenarnya. Jadi kita tetap menjelaskan, terus kita terus harus improve. Seperti orang ngomong, apa yang mereka nggak suka, kita mesti ada yang kita ubah berarti.
itu yang kayak permintaan pasar tadi lah, mendengarkan apapun mendengar dari kita namanya kita juga harus melihat pasar. Iya. Kita harus lihat di sini maunya yang seperti ini, ya kita ikutin. Cuman kita tetap satu konsep, harus nabati apapun karena kan itu. target kita mereka konsumen kita. Iya, benar. Benar banget. Nah, terus Kak, apa sih strategi khusus Kakak untuk memasarkan Rumantara ini? Strategi sebenarnya nggak terlalu khusus ya kita ngomongnya. Seperti kayak nasi padang, kita mencari mengambil harga yang murah untuk memancing orang. Kita bilang kayak nasi padang kita buat 16.000. Tapi gak mungkin dong orang cuma makan nasi padang gak minum, ya toh. Terus gak mungkin dong setelah dia lihat ini ada es krim nih, ini gak mungkin. Dia pasti ngakal karena nasi padang cuma 16.000 masih bisa untuk yang lain. Iya nggak? Iya. Masih ada untuk lain nih. Nah sebenarnya seperti itu. Pertama nyanyi harus berani, terus harus berani agresif.